Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Al-Azhar, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya hari ini Pak Fadi bisa kembali hadir di pembelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak hebat Al-Azhar, Pak Fadi harapkan kalian bersemangat ya mengikuti pelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Lagi ngapain, Kak? Kok itu bisa ketarik? Ini namanya magnet, Dek. Magnet itu emang apa? Magnet itu alat yang digunakan untuk menarik benda-benda tertentu. Oh. Anak-anak hebat Al-Azhar, kalian tahu tidak asal-usul dari magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis, litos, yang artinya batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani yang pada masa lalu kini bernama Manisa, atau sekarang kita menyebutnya wilayah Turki. Anak hebat Al-Azhar, bagaimana jadinya ya kalau kita memotong magnet secara terus-menerus? Ya betul, yang terjadi adalah kita akan mendapatkan magnet-magnet yang berukuran kecil. Magnet-magnet yang berukuran kecil ini disebut magnet elementer atau magnet domain. Magnet elementer dan magnet domain memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Tapi ada juga loh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita simak dulu yuk percobaan berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuktikan bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Alat yang dibutuhkan adalah magnet, serta bahan-bahan yang dibutuhkan adalah peniti, klip kertas, paku payung, stik es krim, plastik, kertas, dan juga sendok plastik. Praktik pertama kita mulai dari stik es krim. Magnet bisa menarik peniti dan klip kertas. Magnet tidak dapat menarik plastik dan stik es krim. Peniti dan klip kertas termasuk benda magnetis, sedangkan plastik dan stik es krim termasuk benda non-magnetis. Jadi, apa ya kira-kira kesimpulannya? Ya, betul. Kesimpulannya adalah benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi begitu murid hebat Al-Azhar. Sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat dari magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya seperti kertas, kayu, dan plastik. Sifat yang kedua, magnet mempunyai dua kutub. Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang senama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan kutub yang tidak senama, magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Loh, kok bisa ya murid hebat Al-Azhar?
Ternyata nih, hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kemudian, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya. Kemudian, jarak antara magnet dengan benda magnetisnya juga berpengaruh loh, anak hebat Al-Azhar. Murid hebat Al-Azhar, banyak loh benda-benda peralatan di sekeliling kita yang memanfaatkan sifat-sifat dari magnet. Kalian tahu tidak kereta maglev? Kereta maglev sering juga disebut dengan kereta magnet. Sesuai dengan namanya, prinsip dari kereta magnet ini memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sampai melayang dan tidak menyentuh rel. Hal ini dapat mengakibatkan gaya geseknya dikurangi loh. Nah, setelah gaya geseknya dikurangi, lalu kereta maglev ini memanfaatkan magnet sebagai gaya pendorongnya. Dengan besarnya gaya dorong dan kecilnya gaya gesek, maka kereta ini dapat melaju kencang. Dan kecepatannya pun bisa sampai sekitar 600 km per jam. Jauh lebih cepat bukan dibandingkan kereta pada umumnya? Alat berikutnya yang memanfaatkan sifat magnet adalah pada kompas. Arah magnet jarum yang terdapat pada kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Hal ini dikarenakan kutub selatan magnet bumi terletak pada geografis kutub utara bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi terletak pada geografis kutub selatan bumi. Kemudian, alat berikutnya yang memanfaatkan sifat magnet yaitu penutup pintu pada kulkas, kotak pensil yang dapat menutup sendiri tanpa kita tekan, dinamo sepeda, dan pada kartu ATM. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar IPA? Dengan belajar IPA atau Science, kita menyadari atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan magnet beserta dengan keunikan sifatnya, sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan dan dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid hebat Al-Azhar, dapatkah kalian menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari sama-sama dari awal hingga akhir? Ya benar, hari ini kita telah belajar mengenai asal-usul magnet, sifat-sifat magnet, serta benda di kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat-sifat magnet. Berikut ini, Pak Fani berikan latihan soal ya, supaya kalian lebih memahami lagi materi pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan setelah kalian menonton selesai video ini dari awal hingga akhir. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kalian sudah menyimak dan mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di pembelajaran IPA berikutnya ya. Belajar IPA pasti menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.